Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu materi tentang pertukaran bab. Secara umum, harga barang lain akan mempengaruhi permintaan dan persediaan orang untuk barang tertentu. Harga barang substitusi dan pelengkap untuk suatu barang akan mempengaruhi permintaan akan barang tersebut. Dan harga barang yang dijual orang akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang mereka miliki. Maka kita akan membahasnya, yaitu yang A, bagaimana permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga barang tertentu. Yang B, bagaimana kondisi permintaan dan penawaran berinteraksi di beberapa pasar untuk menentukan harga banyak barang. Kedua, kita akan mengadopsi asumsi penyederhanaan yang biasa dengan melihat jumlah barang dan konsumen sekecil mungkin. Dalam hal ini, ternyata banyak fenomena yang menarik yang bisa digambarkan hanya dengan menggunakan dua barang dan dua konsumen. Semua aspek ekuilibrium umum dapat digeneralisasi. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kotak Edgeworth, di mana di sini digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang atau dua orang. Edgeworth box memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dua individu dalam hasil proses perdagangan. Misalnya, jika dua orang yang terlibat yaitu antara A dan B dan dua barang yang terlibat, kotak Edgeworth juga dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep ini secara grafis. Pertama kali menggunakan diagram teori konsumen standar untuk mengilustrasikan ke konsumen A. Kita juga dapat menandai pada sumbu ini jumlah total barang dalam perekonomian, jumlah yang dimiliki A tambah B dari setiap barang. Pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut yaitu gambar diagram. Penjelasannya yaitu adalah jumlah total barang 1 dalam perekonomian dan tinggi mengukur jumlah barang 2. Pilihan konsumsi orang atau A diukur dari kiri bawah, sementara pilihan B diukur dari kanan atas. Gambar grafik di atas dapat menunjukkan jika jumlah barang yang disimpan oleh B, jika ada 10 unit barang 1 dan 20 unit barang 2, maka jika A menampung 7,12, B harus memegang 3,8. Kita dapat menggambarkan seberapa banyak A memegang barang 1 dengan jarak sepanjang sumbu horizontal dari titik asal di sudut bawah kotak dan jumlah barang 1 yang dimiliki B dengan mengukur jarak sepanjang sumbu horizontal dari kanan atas sudut tangan. Demikian pula jarak sepanjang sumbu vertikal memberikan jumlah barang 2 yang dimiliki A dan B. Bundle yang dapat dipegang A dan B hanya diukur dari sumber yang berbeda. Titik-titik dalam kotak Edgeworth dapat mewakili semua alokasi yang layak. Kita dapat menghilangkan kurva indiferen A dengan cara yang biasa, tetapi kurva indiferen B mengambil bentuk yang berbeda. Sebuah diagram standar untuk kurva indiferen B putar balik dan ditaruh di dekat Edgeworth. Jika kita mulai dari asal A ke atas dan ke kanan,
kita akan pindah ke lokasi yang lebih disukai oleh A. Saat kita bergerak ke bawah dan ke kiri, kita akan pindah ke lokasi yang lebih disukai B. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang perdagangan. Sekarang kita memiliki kedua set preferensi dan anugerah yang digambarkan. Kita dapat mulai menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Kita mulai dari wakaf asli barang dilambangkan dengan titik W pada gambar kurva 32.1. Pertimbangkan kurva indifferent A dan B yang melewati alokasi ini. Wilayah di mana A lebih baik daripada di advancement-nya terdiri dari semua bundles di atas. Kurva indifferent-nya melalui W. Wilayah di mana B lebih baik daripada advancement-nya terdiri dari semua alokasi. Sudut pandang kita, kecuali yang berada di atas. Di mana tanggapan kotak di mana A dan B keduanya dibuat lebih baik. Jelas itu dipertimbangkan dua wilayah ini. Ini adalah wilayah berbentuk lensa yang diilustrasikan pada kurva 3.32.1. Agaknya dalam proses negosiasi mereka, dua orang yang terlibat akan menemukan beberapa perdagangan yang saling menguntungkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Pareto alokasi yang efisien. Pada gambar 32.2, pada titik M-nya dalam diagram ini, himpunan di atas yaitu kurva indifferent B, wilayah di mana A menjadi lebih baik terpisah dari wilayah B. Ini berarti bahwa setiap gerakan yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu akan membuat pihak lain menjadi buruk. Ini tidak ada pertukaran yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Kurva tidak memotong himpunan titik di atas. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Ide efisiensi Pareto adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi yang muncul. Penjelasan untuk kurva 32.2 itu adalah pada alokasi yang efisien, Pareto seperti A, setiap orang berada pada kurva indifferent setinggi mungkin. Mengingat kurva indifferent orang lain, garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Alokasi yang efisien Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana yang pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi baik. Yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Dan yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Pada tingkat output di mana kesediaan marginal untuk kembali sama dengan kesediaan marginal untuk menjual. Pada tingkat output manapun di mana kedua angka ini berbeda, akan ada cara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan. Faktanya, dengan adanya indifferent curve untuk orang A, misalnya yaitu ada cara mudah untuk menemukan alokasi Pareto yang efisien. Cukup gerakan sepanjang kurva indifferent A sampai kita menemukan titik yang merupakan titik terbaik untuk B. Ini akan menjadi titik efisien Pareto. Dan dengan demikian, kedua kurva indifferent harus bersinggungan pada titik ini. Himpunan dari semua titik efisien Pareto dalam kotak Edward dikenal sebagai himpunan Pareto atau kurva kontrak. Kurva kontrak akan membentang dari
dari asal A ke B melintasi kotak Edward yang terlihat pada gambar 32.2. Jika kita mulai dari asal A tidak memiliki baik dan B memiliki segalanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perdagangan pasar. Jika kita diberi titik awal endowment untuk setiap konsumen, kita dapat melihat subset dari set Pareto yang lebih disukai oleh setiap konsumen daripada awalnya. Alokasi di wilayah berbentuk lensa ini adalah hasil yang mungkin dari perdagangan timbal balik, mulai dari sumbangan awal tertentu yang digambarkan dalam diagram tersebut. Tetapi set Pareto itu sendiri tidak bergantung pada yang awal, kecuali sejauh untuk menentukan jumlah total kedua barang yang tersedia. Perdagangan pasar. Keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas, himpunan alokasi efisien Pareto sangat penting, tetapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya, proses perdagangan yang diuraikan bersifat umum. Pada dasarnya, kita hanya berasumsi bahwa kedua belah pihak akan pindah ke beberapa lokasi di mana menjadi lebih baik jika kita memiliki proses perdagangan tertentu. Kita akan memiliki gambaran equilibrium yang tepat. Kita misalkan pihak ketiga yang bersedia bertindak sebagai pelelang untuk agen A dan B, maka juru lelang memilih harga untuk barang 1 dan harga untuk barang 2 dan memberikan harga tersebut kepada agen A dan B. Setiap agen kemudian menentukan berapa harga P1 kali P2 dan memutuskan berapa banyak barang yang ingin dibeli dengan harga tersebut. Jika hanya ada 2 orang yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka tidak akan ada persaingan. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba untuk menawarkan ketentuan perdagangan. Salah satu caranya yaitu adalah dengan mengatasi kesulitan ini dengan memikirkan kotak Edward sebagai gambaran permintaan rata-rata dalam perekonomian dengan harga 2 jenis konsumen, tetapi dengan banyak konsumen. Cara lain untuk mengatasinya adalah dengan menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak mungkin ditetapkan dalam kasus banyak orang yang menjadi perhatian. Bagaimanapun kita tahu dalam menganalisis masalah untuk pilihan konsumen. Selanjutnya itu penjelasan pada kurva 32.3 adalah permintaan kotor dan bersih. Permintaan kotor adalah jumlah yang ingin dikonsumsi orang, sedangkan permintaan bersih adalah jumlah yang ingin dibeli orang. Ada 2 konsep yang relevan tentang permintaan dalam kerangka ini. Permintaan kotor agen A untuk barang 1 yang diinginkan dalam harga yang berlaku. Permintaan agen A untuk barang 1 adalah selisih antara total permintaan dengan persediaan awal. Dalam konteks analisis equilibrium umum, permintaan bersih disebut juga permintaan yang berlebih. Jika permintaan kotor X1A dan W1A, maka persamaannya adalah E pangkat 1A sama dengan E pangkat 1A dikurang W pangkat 1A. Konsep kelebihan permintaan mungkin lebih
alami, tetapi konsep permintaan bruto umumnya lebih berguna. Kita biasanya akan menggunakan kata permintaan yang berarti permintaan kotor dan bersih atau berlebih. Untuk harga P1 kali P2, tidak ada jaminan bahwa penawaran akan sama dengan permintaan. Dalam hal permintaan bersih, ini berarti bahwa jumlah yang ingin dibeli atau dijual belum tentu sama dengan jumlah B. Dalam hal permintaan bruto, ini berarti bahwa jumlah total yang diinginkan oleh kedua agen tersebut tidak sama dengan jumlah barang yang tersedia. Kita mengatakan bahwa dalam kasus ini, pasar berada dalam ketidakseimbangan. Dalam situasi tersebut, wajar jika juru lelang akan mengubah harganya. Jika ada permintaan berlebih untuk salah satu barang tersebut, juru lelang akan menaikkan harganya. Dan jika ada kelebihan pasokan, maka untuk salah satu barang tersebut, ia akan menurunkan harganya. Kita misalkan, jumlah yang A ingin beli dari barang satu sama dengan jumlah barang yang ingin dijual B untuk barang satu dan juga barang dua. Dengan kata lain, jumlah total yang ingin dibeli setiap orang untuk setiap barang pada harga saat ini sama dengan jumlah total yang tersedia. Dalam gambar 32.4, equilibrium memiliki sifat bahwa kurva indifferent setiap agen bersinggungan dengan garis anggarannya.